Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai as-salam. Ini seperti saya kemukakan subuh tadi, pagi tadi kemarin, maka di dalam kajian as-salam ini panjang ya. Semua ayat-ayat yang kita jumpai nanti ayat-ayat yang menunjukkan peningkatan ya, peningkatan ilmu, mudah-mudahan peningkatan amal ya. Seperti orang yang digambarkan orang yang mencari surga, maka zikir kita itu yang tiap sembahyang kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu merupakan abstraksi ya, dalam semua salam yang diajarkan, disampaikan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu oleh Nabi Muhammad SAW itu dijadikan zikir supaya kita ingat selalu, mendalaminya. Jadi yang namanya zikir itu ada tujuh tingkatan. Yang paling rendah adalah zikir mengingat sesuatu, baik diucapkan atau tidak dalam hati, maksudnya segala sesuatu berkenaan dengan Allah gitu, zikir itu. Apakah zikir itu bentuknya sholat, apa zikir itu bentuknya ucapan-ucapan ya, yang baku. Maka satu yang utama itu zikir itu mengucap sambil mengundang ilmunya gitu. Paling tidak kita ucapkan misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita mengucap sambil kita mengundang ilmunya di dalam benak kita ya. Jadi orang mengucapkan zikir dengan berzikir itu berbeda ya. Nanti kita ulas lebih dalam, insyaallah nanti ada 7 tingkat lah ya, bisa 7 tingkat ya. Mari kita mempelajari hal-hal di dalam ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan zikir yang kita lakukan itu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam. Satu paket tuh. Dari engkaulah zat yang salam itu, dari engkaulah salam itu turun dan dia akan kembali kepadamu. 3 itu ya. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini ayat-ayat yang berkenaan dengan doa tadi. Fahayyina rabbana bisalam. Masukkanlah, hidupkanlah kami dalam salam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surga dengan salam. Salam itu artinya tidak cacat. Tidak ada cacat yang mengantarkan kita ke dalam neraka atau cacat yang mengantarkan kita kesulitan dalam hidup di dunia ini, sehingga dengan salam mengantarkan kita ke dalam surga ya. Saya sebetulnya ragu-ragu ya, tapi mari kita teruskan saja sampai selesai ya, karena alhamdulillah itu baru 6 kita. Baru 6 padahal 33 substansinya ya. Tapi salam itu merupakan sifat Allah yang paling hidup, paling panjang di dalam Al-Quran itu.
Jadi ke dalam 99 sifat Allah itu inilah yang paling panjang ya. Ada yang usul ke saya untuk memberikan sifat-sifat Allah al-asmaul husna. Saya kira itu juga bagus ya, kita akan mulai ya. Tapi mungkin kalau al-asmaul husna itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja ya. Karena itu panjang sekali ya. Mari kita buka yang pertama ya, yang pertama yaitu surah Al-Alam. Surah Al-Alam agak merepotkan bagi bapak-bapak yang pengen lihat Quran ya. Mudah-mudahan ada, saya belum lihat itunya, nasnya. Tangan kita yang membolak-balik Al-Quran, tangan kita yang membolak-balik Al-Quran, mencari ayat-ayat itu, insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Tapi saya belum baca nasnya, dengar cerita saja. Ya, ini membuka yang pertama kali. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-An'am ayat 127 ya, 127. Ya, 127 ya. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Ya, ini yang paling bawah sekali yang kita bicarakan tadi malam, tadi subuh, adalah yang berkenaan dengan Rasulullah SAW. Maka muncullah beberapa perintah-perintah ya, untuk mengucapkan salam, menjawab salam dan sebagainya gitu. Ini dalam arti perintah ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ayat di dunia ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung, wa huwa waliyuhum, pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan, bima kanu ya'malun. Beberapa ayat sebelumnya, ayat 125, ini ayat yang pertama kali menjelaskan kalau hati kita mulai tersentuh ya, oleh keimanan, terbuka hati kita, senang belajar, senang mengkaji, senang mendengar, itu hati yang terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tersentuh dengan ayat ini, maka hidup kita berubah, senang dengar Quran dan lain-lain ya. Ayat nomor 125. Faman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Faman yuridillah
ayyahdiya yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikenaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam, untuk mempelajari segala hal yang berkenaan dengan agama. Jadi ada orang yang tidak terbuka hatinya kalau gitu, kan gitu. Termasuk mungkin kita, ya, tidak dibukakan hati itu, enggak seneng, ya, tidak punya semangat, gitu, ya. Bisa saja kita dipengaruhi oleh setan sehingga hati kita dipuaskan, dirasa puas gitu, apa yang kita lakukan. Merasa ibadah kita ini ya senang. Itu hati-hati, setan pinter gitu ya. Untuk menggoda kita itu disenangin, dirasakan di perasaan kita itu ya cukuplah gitu. Sudah hebat gitu. Itu bencana bagi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala haus, orang yang haus akan ilmu gitu ya. Ilmu terus menerus. Ilmu yang kita minta kepada Allah itu ribuan, ratusan ribu kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Intinya secara psikologis, falsafat ya, secara falsafati, intinya kita minta ilmu yang kita amalkan. Jadi sesuai dengan doa di dalam surah Toha 114, Rabbi zizni ilma, Rabbi zizni ilma, Rabbi zizni ilma ya Tuhan, ya Rabbi, tambahkan ilmu, ya, tambahkan ilmu kepadaku. Kalau menurut hadis, Rabbi zizni ilma warzuqni fahma, ya, tambahkan ilmu kepadaku dan tambahkan kepahaman. Jadi ilmu, faham sebenarnya sama ya, teman. Rasulullah SAW itu lebih menegaskan. Nah itu kita minta, terus kita minta gitu. Tiap sholat itu, tiap rakaat. Bayangin ya, kalau Bapak Ibu sekalian sembahyang yang wajib serta sunat rawatib sama sunat tahajud, sunat duha, berapa itu? Bisa 50 semua. 50 kali 360 hari. Hampir 1600 kali. Kalau 10 tahun 160.000. 16.000 ya, 16.000 ya. Bayangkan saja 16.000 setahun. Kalau 10 tahun 160.000. Berarti kita ini sudah ratusan ribu. Ada nggak apa yang kita minta itu diberi oleh Allah Subhanahu? Sudah pasti, yakin kita ya. Cuman kita tidak sensitif, kita tidak terlalu tinggi gitu. Karena mungkin perhatian kita kurang. Padahal Allah janji, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, yahdihim, akan ku berikan hidayah, bertambah terus. Saya sudah jelaskan ya dalam kesempatan yang lalu. Kita lanjutkan. Wa may yurid
Wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama. Dia akan membukakan dadanya untuk Islam, dan siapa yang dikenakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kadzalika yaj'alullah ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Ya. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Inilah jalan yang lurus dari Tuhanmu, dan sungguh kami menjelaskan sejelas-jelasnya berulang-ulang ayat-ayat bagi orang-orang yang menerima pelajaran, bagi yang mau gitu. Ya, kalau Allah itu menyesatkan, bukan Allah itu kejam, bukan. Tergantung kita. Ibarat kata ada hadis mengatakan, kalau kamu mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Lebih jauh dia. Kalau kamu ingin mendekat berjalan kaki, Allah akan berlari mendekati kamu. Jadi kita di dalam lingkupnya, tergantung hati kita, ya. Dan kemampuan kita untuk melawan setan. Saya sudah sampaikan kan, karena setan itu bertujuan bersama mereka masuk surga, masuk neraka bersama mereka. Ada 5 yang sudah saya sampaikan, dia punya target, ya. Jadi sejauh mana kita menghadapi setan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngetes sekarang ya. Sekarang di surah Al-An'am 125. Ya. Al-An'am 125. Terus di dalam pikiran kita nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti pulang nanti mau rencana gitu, coba mau teliti lagi. Ya, coba. Kalau bisa ya syukur. Saya cenderung nanti dibikinnya lupa oleh setan. Kita ingat dari masjid ini mau berangkat, nanti mau pulang. Nah, saya mau mempelajari surah Al-An'am 125. Niatkan dalam hati. Kalau sampai di rumah masih ingat, alhamdulillah. Tapi saya yakin itu hampir 100% lupa, ya. Macam-macam deh tekniknya. Ditemukanlah ini, ditemukan ini nanti, ya. Dan bagi mereka langsung wahada lahum darussalam inna rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu yaf'alun. Nah, saya kira itu saja dulu, ya. Lebih baik 128 ya. Tapi intinya yang 127 ya. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, Allah berfirman, wahai golongan jin,
kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan mereka berkata, ya Tuhan, kami telah mendapat kesenangan. Ya Tuhan, kami telah saling mendapat kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana dan Maha Pengampun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dialog, ya. Tapi biarkan dulu, nanti saatnya kita ulang lagi. Yang pertama itu adalah janji kita masuk Darussalam dengan membukakan hati kita. Ya. Mari kita lanjut. Kalau itu berjalan, ya, terus berjalan, artinya kita jaga betul. Allah tuh sudah membukakan hati kita jaga, ya, dari godaan-godaan setan yang bikin kita malas, yang bikin kita tidak terkonsentrasi. Ya, mudah-mudahan Allah membantu kita, melapangkan rezeki kita, ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam praktek, ya. Kalau kita sebetulnya istiqomah, istilah istiqomah itu Allah membantu, misalnya rezeki dimudahkannya, kan, urusan keluarga tidak terlalu repot, gitu, sehingga kita punya waktu. Nah, itu suatu kurnia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Mari kita lihat surah An-Nahl, surah nomor 16. Intinya pada ayat 31, ya, inti. Ini mulai dari ayat 27 sampai 34, ya, mengenai. Jadi kalau kita baca Quran untuk memahami, ya, memahami ayat itu, ya, lihat ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya, gitu. Jadi kita sedikit membantu pemahaman kita yang tidak bisa kita lihat satu ayat saja, nggak bisa, gitu, ya. Kita lihat, dan kadang-kadang tidak terbaca dengan mudah, gitu, ya. Tidak terbaca dengan mudah. Mari kita baca yang salamnya, ya. Ini ketika kita meninggal nanti, ya. Artinya ayat 125 surah Al-An'am tadi, ya. Hati kita dibuka, terus berjalan tuh, ya. Kita belajar ini ilmunya, ya, kan, amalkan dan sebagainya, sehingga sampai kepada tahap berikutnya, gitu, ya. Di mana tahap kita wafat, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan para malaikat dalam keadaan baik, gitu. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, ya, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah
ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi waktu kita mau meninggal dunia, itu kita diwafatkan itu para malaikat itu memberitahu gitu. Ya. Nanti pada waktu wafat kita penglihatan kita, pendengaran kita jauh lebih tajam dari sekarang. Yang tadinya tidak bisa kita lihat, terlihat. Malaikatnya bisa kita lihat sekarang. Tapi ketika kita wafat, terlihat. Ya. Termasuk juga setan yang akan goda kita. Makanya kita teruskan nanti godaan setan itu dia datang dari mana? Gitu ya. Nah, dari dua arah yang tidak bisa dia datangin, satu dari atas, kedua dari bawah. Kalau sam kiri kanan, depan belakang bisa datang. Tapi khusus dari yang atas dan bawah, ya, orang bilang itu dilambangkan kita sujud, ya, dan ke atas kita berdoa dan sebagainya. Gitu. Ya. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Wafat dalam thayyibin. Artinya wafat dalam keadaan suci dari kekafiran, kemaksiatan, dapat juga berarti keadaan mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Jadi kalau kita meninggal nanti sebetulnya sudah tahu gitu ya, sudah tahu, sudah ada berita gitu ya. Saya kira kita baca alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. So, apa yang kamu kerjakan. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan mengulang itu memperdalami ya ayat-ayat sekitar gitu. Mari kita teruskan. Yaitu kita mengucapkan salam. Sebetulnya kalau kita bersalawat ya, di dalam surah Al-Ahzab 56 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada dua, salam dan selawat gitu. Makanya kita akan sempurna bacaannya itu apabila kita Allahumma sholli wa sallim ala gitu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersalawat dan bersalam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi ada dua nih catatannya. Catatan kaki.
686 689 catatan kakinya. Jadi salawat dari Allah berarti memberi rahmat. Ya, kalau Allah memberikan salawat itu artinya memberi rahmat dan malaikat memohonkan ampunan. Jadi Allah memberi salawat kan bersama-sama dengan malaikat. Tapi salawat dari Allah itu berarti memberi rahmat. Kalau salawat daripada malaikat artinya mohonkan ampunan. Dan kalau dari orang mukmin berarti mereka berdoa agar diberikan rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dengan mengucapkan perkataan Assalamu alayka ayuhan nabi, artinya semoga keselamatan kepadamu wahai nabi. Jadi ya, kita ulang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi. Dia mengatakan yusollu, salawat, bersalawat ya. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada Nabi berarti memberi rahmat. Kalau malaikat berarti mohonkan ampunan. Ya, tuh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita dua nih kalau kita wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dan penuh dengan kehormatan kepadanya. Dengan penuh kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita nanti insya Allah kalau kita terus, maka sebetulnya surah Al-Ahzab ini satu surah ya, paling tidak sebagian besar ini merupakan pengejatawahan dari salawat itu ya, dari salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi antara lain ya, kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perintah ini kepada kita untuk hai manusia, hai orang-orang yang bertakwa ya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perkataan kalian hendaklah dengan perkataan yang benar, yang jujur. Jadi inti daripada salam di dalam surah ini berkaitan dengan upaya-upaya kita ya, membentuk hidup kita dengan baik. Kan tentu kita berdoa, fahayna rabbana bisalam. Jadi hidupkanlah kami dengan salam. Hati dengan amal-amal yang menuju surga, gitu kan? Tuh. Ini dalam surah. Saya kira cukup dulu ya. Saya kira masih ada lagi. Biar kita selesaikan. Puas rasanya kalau sudah selesai assalam itu dari awal sampai akhir. Nah, dengan awal akhir, walaupun kita punya catatan, masih banyak yang perlu dikaji yang berkenaan dengan salam. Jadi kalau kita setidak-tidaknya kalau kita mempelajari satu ayat, memahami satu ayat, untuk mengerti betul ayat itu di mana letak posisinya, paling tidak kita lihat ayat yang sebelumnya,
dan ayat-ayat berikutnya. Jadi kita tahu persis, paling tidak ya, itu paling tidak ya. Bagi yang sudah paham ya, sudah bisa menghubungkan antar surah, sudah menghubungkan antar ayat gitu. Subhanallah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.